Selamat pagi, sahabat Ragam. Apa kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia akan menyajikan berbagai informasi yang unik dan menarik. Kali ini, Ragam Indonesia akan mengajak Anda berkunjung ke Garut. Kota di selatan Jawa Barat ini memiliki udara yang sejuk karena dikelilingi oleh beberapa gunung. Selain itu, beragam kuliner dan tradisi uniknya menjadikan Garut sebagai destinasi wisata favorit Anda. Kalau begitu, yuk langsung saja kita simak informasinya. Sahabat, Garut tidak hanya terkenal dengan dodolnya saja. Kota ini memiliki beragam kuliner yang wajib kita nikmati. Nah, biasanya sahabat mengenal pindang identik dengan ikan ya. Namun kali ini kita akan mencoba olahan yang cukup unik dari Garut, pindang domba. Wah, jadi penasaran nih. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama, haluskan jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah. Jangan lupa untuk menambahkan garam. Selanjutnya tumis bumbu dengan minyak panas. Karena kita akan memasak pindang, tambahkan air secukupnya, lalu masukkan batang serai, lengkuas, dan daun salam. Jika sudah mendidih, masukkan daging domba dan gula merah. Aduk hingga gula merah mencair. Dan tuang kecap secukupnya sesuai selera. Selanjutnya tutup dan tunggu hingga pindang domba matang. Jika aroma harum sudah tercium, berarti pindang domba sudah siap untuk dinikmati. Penggunaan daging domba Garut di sini karena tidak berbau dan teksturnya lebih lembut daripada daging kambing. Selain itu, daging domba Garut memiliki lemak yang lebih sedikit. Masyarakat Garut biasanya menyajikan pindang domba saat hari besar saja, sahabat. Selamat mencoba. Setelah menikmati pindang domba, kita akan menjelajahi makanan tradisional khas Garut yang jarang Anda temukan di rumah makan, yaitu nasi batok kelapa. Cara membuat nasi batok kelapa cukup mudah kok sahabat. Pastikan bumbu yang diperlukan ada di dapur Anda ya. Pertama, potong batang serai, bawang merah, dan kunyit. Kemudian ulek kunyit dan taburi dengan garam. Setelah itu kita siapkan batok kelapa yang masih utuh ya sahabat. Lalu buka bagian atasnya dan tuang sebagian air kelapa ke dalam gelas. Nantinya air kelapa ini akan dituang kembali ke dalam batok kelapa. Tuangkan bumbu kunyit yang diulek tadi ke dalam batok kelapa lalu aduk. Masukkan bumbu lainnya seperti bawang merah, batang serai, dan lipat menjadi segitiga daun pandan supaya masuk ke dalam batok kelapa. Dan terakhir masukkan beras ke dalamnya. Lalu aduk dan masukkan air kelapa secukupnya. Tutup kembali batok kelapa. Letakkan batok kelapa di atas arang dan tutup dengan kayu bakar. Cara masak seperti ini seperti sedang membuat api unggun ya sahabat. Setelah nasi masak, buka kembali batok kelapa. Yummy! Nasi batok kelapa siap untuk disantap. Warna nasi yang menguning disebabkan oleh senyawa kurkumin dari kunyit yang sangat baik bagi tubuh. Sahabat, kunyit merupakan antioksidan alami yang memiliki banyak manfaat, seperti mencegah peradangan dan meningkatkan fungsi hati. Penggunaan air kelapa untuk memasak nasi juga akan menambah rasa gurih pada nasi ketika matang. Sahabat, untuk menikmati nasi batok kelapa rasanya kurang lengkap jika tidak ada lauknya. Nah, sekarang kita akan membuat oseng-oseng rebung atau bambu muda. Untuk membuat oseng rebung kita harus mencari pucuk bambu mudanya terlebih dahulu. Hati-hati sahabat, karena kulit bambu dapat menyebabkan gatal pada kulit. Maka dari itu kita ambil bagian dalamnya saja ya yang berwarna putih. Potong bambu muda dengan ukuran kecil-kecil. Selanjutnya rebus hingga lunak dan menguning. Selain membuat bambu lunak, proses merebus ini juga bertujuan untuk menghilangkan getahnya. Nah, sekarang kita buat oseng-oseng rebungnya. Bahan-bahannya adalah bumbu
Bumbu untuk oseng bambu muda sangat sederhana. Pertama, siapkan bawang merah dan bawang putih, kemudian ulek hingga halus. Kemudian tambahkan daun bawang, selanjutnya kita tumis bumbu. Jika aromanya sudah keluar, masukkan rebung, daun bawang, garam, dan penyedap ke dalam penggorengan, aduk hingga matang. Oseng-oseng rebung atau dalam bahasa Sunda sayur iwung siap untuk disantap bersama nasi batok kelapa. Wow, nikmat bukan? Sahabat, selain terkenal akan domba dan dodolnya, Garut juga kaya akan buah-buahnya. Salah satunya sawo Walanda. Sawo Walanda atau dengan nama lain Alkesa mempunyai nama latin Pouteria champchiana, merupakan buah asal Amerika Selatan. Pohon Alkesa merupakan pohon yang dapat berbuah setiap saat dan tidak mengenal musim. Di Indonesia, acap kali buah ini dinamakan sawo Belanda atau sawo mentega, karena pada zaman dulu pohon ini hanya tumbuh di pekarangan orang Belanda. Di sepanjang Jalan Raya Garut, mata kita akan melihat beberapa kios di pinggir jalan yang menjual buah sawo Walanda untuk dijadikan oleh-oleh. Tidak hanya tampilan luarnya saja, daging di dalamnya pun berwarna kuning. Dan bila dimakan rasanya empuk, harum, juga manis. Membuat buah ini sering dijadikan selai ataupun bahan campuran untuk membuat kue. Bahan-bahan untuk membuat kue sawo Walanda adalah siapkan wadah untuk menampung telur dan gula. Pisahkan daging sawo Walanda dari kulitnya, potong kecil-kecil. Setelah itu kocok telur dan gula hingga menyatu. Lalu masukkan tepung terigu dan mentega, kocok lagi hingga adonan kue mengembang. Siapkan loyang dan olesi dengan mentega serta taburi dengan tepung terigu yang berfungsi agar adonan tidak lengket saat dituangkan ke loyang. Setelah itu tuangkan adonan ke dalam loyang berbentuk bulat. Loyang kue dapat diganti sesuai dengan yang diinginkan sahabat. Lalu kukus hingga matang. Agar tampilan kue bolu menjadi lebih cantik, tambahkan garnish potongan sawo Walanda. Sawo Walanda mempunyai banyak kandungan gizi seperti kalori, karbohidrat, serat, kalsium, serta vitamin C. Hal ini menjadikan Alkesa dapat menjadi pangan alternatif yang menyehatkan. Selanjutnya kita akan menelusuri kuliner tradisional lainnya di daerah Leles, Kabupaten Garut. Terdapat industri rumahan yang menjual cemilan dengan rasa dan kemasan yang unik, yaitu buras. Eits, tapi bukan sekedar buras biasa sahabat. Buras yang akan kita jumpai adalah buras jengkol. Untuk membuatnya kita memerlukan bahan-bahan berikut ini. Terdapat dua proses dalam pembuatan buras jengkol. Proses pertama adalah menyiapkan bahan utamanya. Bersihkan beras dengan nampah terlebih dahulu lalu cuci dan masukkan beras ke dalam panci untuk dimasak setengah matang. Proses kedua, siapkan bumbu untuk bahan campuran adonan. Potong kecil bawang merah, bawang putih, dan cabai merah agar mudah diulek. Jangan lupa untuk menambahkan garam ya sahabat. Setelah itu potong tempe dan masukkan ke dalam wadah untuk ditumbuk bersama jengkol. Tumbuk keduanya hingga halus. Selanjutnya siapkan penggorengan untuk memasak bumbu yang diulek tadi. Tumis hingga layu dan masukkan tempe dan jengkol yang sudah halus, aduk hingga menyatu semua. Setelah adonan buras jadi, gabungkan dengan nasi setengah matang lalu aduk dan masukkan ke dalam daun bambu yang sudah disiapkan. Terlihat sangat mudah ya sahabat, tapi harus mempunyai keahlian khusus loh saat menutup buras menjadi segitiga. Jika sudah selesai semua, buras siap untuk dikukus. Walaupun tidak menggunakan bahan pengawet, buras jengkol ini dapat bertahan selama 4 hari loh sahabat. Tapi harus selalu dikukus ya, agar aroma dan rasanya tetap sama. Setelah menikmati berbagai macam olahan tradisional kota Garut, saatnya kita memanjakan mata dengan mengunjungi salah satu tempat wisatanya.
Ragam Indonesia akan mengajak Anda menuju Situ Cangkuang di Kampung Pulo, Kecamatan Leles. Dengan luas mencapai 340 hektar, Situ Cangkuang memiliki bentang alam yang sangat indah. Hijaunya pepohonan dan udara yang segar akan menyambut Anda. Pengunjung harus menyeberangi danau untuk menuju kawasan cagar budaya Kampung Pulo. Sebuah kampung yang hanya memiliki 7 bangunan saja. Terdiri dari 6 rumah dan 1 musola. Di sini juga terdapat Candi Cangkuang, sebuah candi Hindu peninggalan Kerajaan Galuh. Wah, sungguh merupakan harmoni yang indah ya sahabat. Selain sebagai tempat wisata, Situ Cangkuang memiliki banyak potensi alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah kerang kijing. Masyarakat di sekitar Situ Cangkuang biasa mencari kerang kijing untuk kemudian mengolahnya menjadi santapan yang nikmat. Kijing air tawar atau yang memiliki nama latin Pils birioconcha biasanya hidup di dasar danau. Mencari kijing air tawar biasanya dilakukan di sekitar Situ Cangkuang yang tidak terlalu dalam. Hanya bermodalkan tangan dan kesabaran. Kerang-kerang kijing pun berhasil diraup. Oleh masyarakat sekitar Situ Cangkuang, kijing diolah dengan cara yang sangat sederhana dan dijamin lezat. Bahan-bahan yang digunakan untuk mengolah kerang kijing adalah sebelum dijadikan olahan makanan, sebaiknya kerang kijing direbus terlebih dahulu, bertujuan untuk menghilangkan lendir dan membuatnya lebih empuk. Sambil menunggu kerang kijingnya direbus, kita siapkan bumbunya ya. Siapkan bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, dan garam, lalu ulek semua bahan itu hingga halus. Setelah bumbu sudah jadi, kita lihat apakah kerang sudah masak. Caranya mudah kok, cukup melihat apakah cangkangnya sudah terbuka. Itu menandakan bahwa kerangnya sudah matang. Kerang yang sudah matang belum tentu sudah bersih loh sahabat. Makanya kita harus melepaskan cangkangnya lalu buangkan kotoran yang ada di dalam kerang dan cuci hingga bersih. Selanjutnya potong daun bawang, cabai merah, lengkuas, lalu tumis hingga layu. Dan masukkan bumbu yang sudah diulek tadi. Setelah semuanya teraduk rata, masukkan kerang kijing. Tambahkan daun kemangi, tambahkan garam dan air secukupnya, lalu aduk hingga matang. Aroma olahan kijing sungguh menggoda selera. Tidak sabar untuk segera mencicipinya. Sepiring nasi putih panas dan kerang kijing sungguh terasa sempurna. Nikmat sekali. Perpaduan rasa pedas dan gurih akan membuat Anda ketagihan. Kerang kijing memiliki kandungan protein dan asam amino esensial yang baik bagi tubuh. Selain itu, kandungan asam lemaknya membantu pertumbuhan, mencerdaskan otak pada usia dini, serta mencegah lemak jahat. Selanjutnya ada baby fish, merupakan anakan ikan yang banyak terdapat di Situ Cangkuang. Jenisnya pun beragam. Namun yang paling banyak dijumpai adalah anakan ikan mas, nila, dan mujair. Walaupun masih kecil, masyarakat Situ Cangkuang dapat mengolahnya menjadi camilan yang nikmat. Molen baby fish. Penasaran? Yuk kita lihat. Bumbu yang diperlukan cukup mudah didapat kok. Sebelum dijadikan olahan, sebaiknya ikan ditaburi garam supaya bau amisnya hilang. Selanjutnya kita siapkan bumbu adonannya. Siapkan bawang merah dan bawang putih ke dalam cobek, taburi garam dan ulek hingga halus. Sekarang kita buat adonannya. Letakkan bumbu ke dalam wadah kosong, lalu tuang tepung terigu serta air secukupnya dan aduk hingga membentuk gumpalan. Selanjutnya gulung adonan hingga menjadi rata dan potong kecil-kecil. Potongan kecil inilah yang akan menutupi bagian tubuh si ikan lalu goreng hingga matang. Memang mirip kue molen ya sahabat. Oleh karena itu masyarakat di sini menyebutnya molen baby fish. Walaupun kecil tapi kandungan gizinya sama seperti ikan yang besar loh. Lebih nikmat lagi jika disantap dengan nasi liwet panas bersama keluarga. Yummy!
Setelah menyusuri keindahan di sekitar situ Cangkuang, kini kita mengunjungi salah satu home industri oleh-oleh kota Garut, keripik pare. Sahabat, pare yang mempunyai rasa sangat pahit biasanya hanya dijadikan lalapan atau olahan sayur. Nah, dengan sedikit kreativitas dan keuletan, sebuah UKM di Garut dapat mengolah pare menjadi cemilan yang renyah dan enak. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat keripik pare adalah proses pertama adalah potong pare menjadi beberapa bagian, lalu masukkan ke dalam alat pengiris dan serut. Dan hasilnya, pare akan menjadi potongan tipis. Setelah itu rendam pare dengan ditaburi garam dan tinggalkan selama 4 hari. Sahabat, proses inilah yang membuat pare tidak terasa pahit lagi. Pare yang sudah direndam 4 hari akan tampak layu dan berwarna kuning. Sangat berbeda dengan pare yang baru direndam. Selanjutnya kita membuat bumbu. Potong kecil bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Masukkan garam dan lada secukupnya, kemudian ulek hingga halus. Masukkan bumbu yang sudah diulek ke dalam wadah. Masukkan tepung terigu dan air secukupnya. Lalu masukkan pare yang sudah direndam 4 hari. Kemudian goreng adonan keripik pare hingga warna berubah menjadi kecoklatan. Dan terakhir adalah proses packing. Keripik pare mempunyai 3 varian rasa, yaitu original, pedas, dan balado. Untuk mendapatkannya, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp15.000 untuk 1 kemasan. Dan dijamin sahabat, rasa pare yang pahit akan terganti dengan renyahnya keripik pare yang nikmat. Selamat mencoba! Sahabat, kini saatnya kita melihat ikon kota Garut yuk. Domba Garut. Kita akan berkunjung dan melihat langsung cara perawatan domba Garut di salah satu peternakannya. Domba Garut sangatlah berbeda dengan kambing pada umumnya. Salah satu yang membedakannya dilihat dari panjang telinganya. Domba Garut mempunyai telinga yang sangat kecil. Tubuh domba Garut jantan terlihat tegap dan kokoh. Rambut domba jantan nampak lebat terurai rapi pada pangkal leher seperti surai singa. Selain itu, domba Garut mempunyai tanduk yang sangat indah, melengkung ke dalam dengan diameter yang besar. Domba Garut berasal dari persilangan 3 jenis domba, yaitu domba priangan, domba merino asal Spanyol, serta domba Kapstad dari Afrika. Selain dapat menjadi domba aduan untuk mencari siapa yang paling kuat, domba Garut juga sering diadu kecantikannya. Nah, tentu saja kalau begitu perawatannya juga harus ekstra dong. Para peternak domba Garut sering menyebutnya dengan spa domba. Sebelum dimandikan, domba Garut harus diajak berenang dulu. Hal ini bertujuan untuk melatih pernafasan dan otot kaki domba menjadi kuat. Setelah selesai berenang, domba baru dimandikan. Dimandikannya pun dengan air panas, agar tidak adanya kuman ataupun kutu pada domba. Jangan lupa diberi sabun supaya wangi, dan bersihkan lagi dengan air hangat. Sama seperti manusia, setelah mandi tubuh domba harus dikeringkan menggunakan handuk, lalu disisir dan dipotong kukunya. Kemudian domba harus berjemur di tempat yang tidak terlalu panas. Jika panas, domba akan mudah stres. Berenang sudah, mandi sudah. Kini saatnya minum jamu. Jamu di sini adalah campuran kuning telur, susu, dan madu. Pertama, pecahkan telur dan ambil kuning telurnya saja. Lalu tuangkan madu dan aduk. Setelah itu campur dengan susu dan masukkan ke botol agar mudah diminumkan ke dombanya. Wow, sungguh luar biasa perawatannya ya. Sekarang waktunya menghias domba, sahabat. Wah, agak sulit memang menghias domba karena sifatnya yang tidak bisa diam. Dan domba Garut siap untuk ikut kontes. Harga domba Garut bisa mencapai ratusan juta rupiah loh sahabat. Itu bisa dilihat dari seberapa tangguhnya dia di dalam perlombaan. Untuk domba yang baru berusia seminggu saja, harganya bisa mencapai 2-3 juta rupiah. Wow, fantastis! Sahabat, setelah melihat domba Garut asli, saatnya kita melihat miniatur dombanya yuk. Miniatur domba merupakan salah satu buah tangan wajib jika kita berkunjung ke sini. Bentuknya pun bermacam-macam.
Yuk kita melihat langsung proses pembuatannya. Ini dia sahabat, tempat pembuatan miniatur dombanya. Jangan kaget ya, ternyata miniatur domba ini terbuat dari koran bekas loh. Proses pembuatan miniatur domba ini terbilang cukup panjang. Pertama kita harus membuat bubur kertasnya dulu, yaitu dengan cara merendam koran ke dalam air. Sobek kecil-kecil koran agar mudah nantinya dijadikan bubur. Setelah semua koran direndam, masukkan ke dalam blender dan giling koran hingga hancur. Setelah hancur, saring bubuk koran dan press dengan kain sampai tidak ada lagi air yang tersisa. Setelah kering, kita buat adonannya ya sahabat, yaitu dengan mencampurkan lem ke dalam bubur koran. Lanjut memasukkan adonan ke dalam cetakan domba. Cetakan terdiri dari bagian kaki dan kepala dombanya saja. Lalu jemur hingga kering. Proses penjemuran dilakukan hanya mengandalkan sinar mataharinya saja sahabat. Jadi tidak bisa diperkirakan ya. Setelah kering, gabungkan kepala domba dengan menggunakan lem. Jika masih ada yang bolong, tutup lagi dengan bubur koran. Kepala domba jadi dan cat sesuai dengan yang diinginkan. Ini dia sahabat, bagian paling sulit dalam membuat miniatur domba, yaitu membuat tanduknya. Tanduk domba harus pas dibuat, tidak boleh kependekan dan kepanjangan. Jadi pengrajin ini menyiasatinya dengan menggunakan kawat dan baluri dengan bubur koran. Harus ekstra hati-hati karena jika terlalu tipis atau tebal, tanduk akan terlihat sangat jelek. Jangan lupa untuk membuat motif pada tanduk. Tanduk pun jadi dan jemur lagi hingga kering. Kemudian barulah tanduk bisa dicat dan dibuat matanya. Nah, proses lainnya adalah menggabungkan semua bagian domba hingga selesai. Cat bagian kaki lalu buat rangka badan domba dengan busa tipis. Nah, lekuk tubuh badan miniatur domba harus sama seperti domba aslinya. Setelah kerangka domba jadi, tinggal tambahkan bulu domba agar sempurna. Sahabat, selain dijual ke toko oleh-oleh, pengrajin ini juga bisa menerima pesanan loh. Mereka dapat membuat miniatur domba yang ukurannya 1:1 dengan aslinya. Miniatur domba dihargai mulai dari Rp250.000 hingga Rp2.500.000. Itu semua disesuaikan dengan bentuk ukurannya ya sahabat. Bagaimana, keren kan? Maka dari itu, terus cintai dan hargai produk buatan anak negeri ya. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.